Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak, kita pada pertemuan kali ini kita masuk bab baru ya, yaitu bab 3 tentang sistem ekskresi manusia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini kita akan membahas dua, yaitu tentang struktur sistem ekskresi manusia dan yang kedua fungsi sistem ekskresi manusia. Apa itu sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa, metabolisme, dan racun dari dalam tubuh kita. Nah, ini adalah zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita, itu akan dibuang gitu ya. Sudah tidak digunakan kembali. Organ ekskresi manusia ada 4. Yang pertama ginjal, yaitu menghasilkan urin. Yang kedua paru-paru, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga hati, menghasilkan empedu. Dan yang terakhir kulit, menghasilkan keringat. Pertama kita akan membahas tentang ginjal. Ginjal terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Nah, di sini ginjal memiliki sepasang ya, berarti ada 2, kanan dan kiri. Nah, bentuk ginjal ini sendiri itu seperti kacang merah dan warnanya juga warna merah kecoklatan. Panjang ginjal ini adalah sekitar 10 cm sampai dengan 12 cm. Bisa dilihat posisi ginjal sebelah kiri ini lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Jadi yang kiri lebih ke atas dan yang kanan itu agak ke bawah sedikit gitu ya. Nah, fungsi ginjal sendiri itu ada 4. Yang pertama, menyaring sisa metabolisme dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, mengekskresikan kadar gula berlebih. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam, basa, dan garam pada tubuh kita. Jika sebuah ginjal kita potong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Yang pertama, korteks renalis atau kulit ginjal, yang kedua medula renalis, yang ketiga pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, ginjal ini sendiri tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut nefron. Masya Allah, sungguh banyak sekali alat penyaring yang ada di ginjalnya kita. Itu baru 1 ginjal, apalagi 2 ginjal. Masya Allah, sungguh banyaknya, sungguh besar kuasa Allah atas kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang terakhir adalah augmentasi. Nah, pertama kita akan membahas dulu tentang filtrasi atau penyaringan. Bisa dilihat ya. Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus, menyaring darah dan kemudian zat yang tidak berguna lagi dikeluarkan dalam bentuk urin primer. Nah, berarti hasil pada tahap filtrasi ini adalah urin primer. Kemudian tahap kedua itu adalah reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi cairan yang dihasilkan oleh reabsorpsi disebut urin sekunder. Reabsorpsi ini terletak di tubulus proksimal. Bisa dilihat ya di gambarnya. Pertama itu melalui filtrasi, itu terjadi di glomerulus. Kemudian dia akan urin tersebut direabsorpsi di dalam tubulus proksimal ya. Pada tahap yang terakhir ini adalah tahap augmentasi. Nah, yaitu adalah pengeluaran
zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ini bertempat pada tubulus distal. Zat yang dikeluarkan pada proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Setelah itu, urin masuk ke dalam ureter dan dikeluarkan melalui uretra. Yang terakhir ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kulit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Fungsi kulit. Yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, sebagai alat indera peraba. Yang ketiga, organ yang berperan dalam ekskresi. 4. Penyimpanan lemak. Kelima, mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah tempat pembuatan vitamin D. Makanya kita itu banyak-banyak berjemur ya. Apalagi ketika matahari yang bagus itu sekitar jam 10 pagi. Ya, kita berjemur kurang lebih 15 menit. Setelah itu sudah. Jangan terlalu lama juga kita berada di bawah sinar matahari langsung. Lapisan kulit terdiri dari dua ya. Yang pertama lapisan kulit epidermis atau kulit ari. Itu adalah kulit yang paling luar di kulit kita, bisa kita lihat sendiri. Nah, pada lapisan epidermis ini tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut syaraf. Bisa dilihat ya, nggak ada pembuluh darahnya. Pada lapisan epidermis ini terdapat dua stratum. Yang pertama, stratum corneum atau lapisan kulit mati yang biasanya terkelupas itu. Nah, yang kedua itu adalah stratum granulosum atau pigmen melanin. Yang kedua adalah lapisan dermis atau kulit jangat. Terdapat beberapa lapisan yang di sini kan udah masuk ke dalam kulit kita. Itu berarti sudah ada pembuluh kapiler, kemudian ada kelenjar keringatnya, dan yang ketiga ada syaraf. Tadi di luar itu nggak ada syaraf, sedangkan di dalam kulit kita itu terdapat syaraf dan pembuluh darah. Nah, di bawah lapisan dermis ini terdapat lagi adalah lapisan hipodermis yang banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga berfungsi sebagai menjaga tubuh kita dari benturan dan menjaga suhu tubuh. Itu terletak di paling bawah lapisan kulit kita. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada sebelah kanan dan kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Nah, di sini tulang-tulang rusuk ini melindungi paru-paru kita, ya. Paru-paru mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan air melalui alveolus. CO2 dan H2O diekskresikan melalui proses ekspirasi. Yang terakhir adalah hati. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan di bagian bawah tulang rusuk. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia dengan berat hati ini yaitu seberat 1,5 kg sampai dengan 2 kg. Wah, lumayan berat ya. Nah, fungsi hati ini ada 4. Yang pertama, menawar racun. Yang kedua, membentuk empedu yang membantu mengemulsikan lemak.
Yang ketiga, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Dan yang terakhir, tempat pembentukan vitamin A dan provitamin A. Warna hati pasti warna merah. Baik, kita tadi sudah membahas 4 organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan yang terakhir yang keempat yaitu hati. Nah, di sini tugasnya kakak adalah buat PowerPoint presentasi yang berisi tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia. Contohnya, ginjal itu apa gangguannya? Itu kita masing-masing membuat contoh ya. Ginjal gangguannya apa, kulit apa, kemudian hati apa, paru-paru apa gangguannya. Dibuat seperti presentasi. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya yaitu Zoom, kita akan mempresentasikannya. Kakak akan mempresentasikannya. Oke? Sekian pembelajaran IPA pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pekan depan di Zoom.